Shalom, saya Victor. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya tentang iman, Kristen, dan logika. Yang menjadi latar belakang saya adalah pada dasarnya dalam mengenai namanya sebuah logika dan iman tidak terlepas dari diskusi di ruang pembelajar, tetapi sering juga digunakan dalam khotbah dalam gereja. Pada hakikatnya pada saat kita mendengarkan firman Tuhan, yang utama kita gunakan adalah iman. Logika dan iman ini sangat penting bagi kehidupan manusia. Jika manusia tidak memiliki logika, bagaimana kehidupan manusia? Dan jika manusia itu juga tidak memiliki iman, bagaimanakah juga kehidupan manusia tersebut? Tujuan penulis ini adalah supaya mengetahui dengan benar mengenai komparasi antara logika dan iman, sebab logika dan iman sangat perlu untuk diteliti. Tujuan penulis sebab pada realitanya banyak orang memandang bahwa logika dan iman itu tidak dapat diselaraskan, sebab logika berbicara tentang kenyataan dan iman bersifat abstrak sehingga tidak dapat dipandang sebagai suatu kesatuan yang dapat dipersatukan. Secara logika, perkembangan ilmu logika tidak terlepas dari perjalanan filsafat Yunani dan transformasi ke dalam pemikiran dalam kegiatan ilmiah. Sesungguhnya Thales 624 sampai 548 sebelum Masehi, filsafat Yunani pertama meninggalkan segala dongeng, takhayul, dan cerita-cerita isapan jempol dan berpaling kepada akal budi untuk memecahkan rahasia alam semesta. Sejak saat itulah ia meletakkan dasar-dasar. Bapak filsafat yang pertama, Aristoteles, adalah bapak logika, seorang yang filsuf Yunani kuno. Dia juga yang pertama yang menemukan kriteria sistematis untuk menganalisis dan mengevaluasi argumen-argumen. Pengertian logika. Logika berasal dari kata Yunani kuno logos atau logos, yang berarti hasil pemikiran atau pertimbangan yang disampaikan lewat perkataan dalam bahasa yang masuk akal. Logika sesuai kenyataan dan benar kenyataannya. Ilmu logika ini melatih kemampuan kita dalam berbicara yang mengacu pada akal budi untuk mewujudkan pengetahuan yang kita peroleh dalam perilaku maupun tindakan kita yang masuk akal dan dapat diterima orang. Manfaat mempelajari logika. Studi logika membantu kita dalam mengembangkan kebiasaan untuk berpikir secara jelas dan kritis. Studi logika membantu kita untuk
mendeteksi penalaran yang salah dan tidak logis. Studi logika memungkinkan kita dapat menempuh suatu disiplin intelektual, terutama membantu kita dalam proses penarikan kesimpulan. Studi logika melatih kita dalam teknik penentuan asumsi-asumsi dan implikasi. Studi logika merangsang perkembangan pemikiran ilmiah dan refleksif dan keyakinan akan kebenaran yang merupakan trademark dan orang yang mencari kebenaran atau orang yang mencintai kebijaksanaan. Hubungan iman dan logika. Hubungan iman dan logika. Iman dan logika tidak bisa dipisahkan karena saling membutuhkan, sebab iman sebagai premisnya dan logika sebagai mempertanggungjawabkan iman kita kepada orang lain. Jika seorang tidak memiliki logika, hanya menggunakan iman saja bisa dibodohi karena hanya percaya saja, tidak dipikirkan terlebih dahulu benar atau salah. Kesimpulan, Yudas adalah hamba Yesus Kristus dan saudara Yakobus mengatakan dalam suratnya bahwa bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Mengapa ia mengatakan hal demikian? Karena harus mampu mendiri iman yang kita yang memiliki didasari perbuatan Roh Kudus untuk menjadi iman sejati. Shalom.